Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Walaupun sekarang kita belajar di rumah aja atau online, harus tetap semangat ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilakan. Pada pertemuan hari ini kita belajar subtema 1 pembelajaran kedua ya. Silakan kalian buka buku siswa halaman 10 ya. Kemudian cermati gambar pada halaman tersebut. Apa yang kalian temukan pada gambar tersebut? Saya menemukan gambar segelas es jeruk dan segelas teh panas. Saya menemukan gambar es jeruk dan segelas teh panas. Ya, benar sekali. Dalam gambar tersebut ada pembuatan es jeruk dan teh panas. Apakah kalian pernah membuat es jeruk dan teh panas? Coba Dinda sebutkan cara membuat es jeruk. Ya, saya pernah membuat es jeruk, Pak. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat es jeruk yaitu sari jeruk, air, dan es batu. Ya, benar sekali Dinda. Coba sekarang Hana sebutkan cara membuat teh panas. Untuk membuat teh panas diperlukan bahan yaitu beberapa serbuk teh dan air panas. Bisa juga menggunakan teh celup instan. Betul sekali. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra Praba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, betulkah Indra Praba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Benar tidak? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan Indra Praba telapak tanganmu? Ada yang bisa atau tidak? Tidak bisa, Pak. Ya, benar. Memang tidak Indra Praba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara berapa derajat panas atau dinginnya suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan benda ini panas atau dingin. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas atau dingin suatu benda dapat digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Sekarang silakan kalian membaca teks di buku siswa halaman 11 ya. Terus kalian garis bawahi informasi-informasi yang kalian anggap penting. Kemudian kalian kerjakan pelatihan soal di halaman 12 pada catatan masing-masing. Sebelumnya, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan suhu dan panas. Panas dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sedangkan energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan alat kalorimeter. Baik, Pak. Baik, Pak. Pada minggu lalu, Bapak telah meminta kalian menyiapkan koran masing-masing ya. Silakan kalian mencari kata kunci setiap paragraf yang berhubungan dengan energi panas, kemudian kalian tulis di buku tugas kalian ya. Setelah itu,
kalian dapat membaca terlebih dahulu mengenai materi termometer yang terdapat pada buku siswa ya, agar kalian memahami prakteknya yang kita lakukan. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, saya sudah menyiapkan kolannya, Pak. Di sini saya telah menemukan beberapa kata kunci yang berhubungan dengan energi panas. Yang pertama ada matahari, yang kedua ada tumbuhan, yang ketiga fotosintesis, keempat hangat, dan yang kelima gesekan. Akan praktekkan membuat termometer ya, menggunakan bahan-bahan yang sudah Bapak tugaskan kepada kalian untuk menyiapkan bahan-bahannya. Apa kalian sudah menyiapkan bahan-bahannya? Baik, Pak. Sekarang kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang Bapak berikan ya. Pertama, kalian siapkan botol, lalu masukkan air secukupnya ke dalam botol. Kedua, masukkan beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol, lalu kocok hingga merata. Langkah ketiga, masukkan sedotan ke dalam botol dan jangan lupa tempelkan plastisin pada bagian lubang tutup botol, sehingga lubang sepenuhnya tertutupi oleh plastisin. Dan plastisin juga menjaga agar sedotan tidak bergerak kemana-mana. Lalu, perhatikan kapiler sedotan yang akan naik dan jangan lupa beri tanda kenaikan ya. Memakai spidol pada tutup botol. Keempat, kain dicelupkan pada air panas, kemudian akan diselimutkan pada botol yang sudah tadi disiapkan. Kita perhatikan apakah ada perubahan pada tutup botol. Wah, ternyata meningkat. Kelima, lepaskan kain kemudian tunggu beberapa saat. Coba perhatikan ketinggian air pada sedotan dan beri tanda ya. Ternyata air sangat menyusut dibandingkan sebelum botol dimasukkan ke dalam selimut. Nah, langkah selanjutnya botol dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, apakah ada perubahan dalam botol? Wah, ternyata botol menyusut setelah dimasukkan kulkas. Jangan lupa diberi tanda ya. Hal tersebut terjadi karena ketika zat disimpan ke dalam kulkas terjadi pendinginan, dan ketika diselimuti terjadi peningkatan suhu. Nah, dan akan terjadi peningkatan suhu ketika dimasukkan ke kulkas. Penurunan suhu ketika diselimuti oleh selimut yang panas itu terjadi kenaikan.
Setelah melihat percobaan yang dilakukan oleh Hana, Dinda silakan menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada buku siswa ya, mengenai praktek yang telah kita lakukan. Setelah saya melihat percobaan praktik yang telah dilakukan oleh Hana, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat di dalam buku siswa. Yang pertama, mengapa air di dalam botol dapat naik? Nah, jawabannya, air di dalam botol naik karena mendapatkan energi panas yang berasal dari kain yang sudah dicelupkan ke dalam air hangat. Selanjutnya, pertanyaan kedua, adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jawabannya, ya, terdapat peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut. Perpindahan panas terjadi dari handuk hangat yang dicelupkan ke dalam air panas, lalu ditempelkan kepada botol. Perpindahan panas terjadi dari handuk ke botol dan selanjutnya dari botol akan berpindah ke dalam air. Yang ketiga, kesimpulan apakah yang dapat kamu ambil dari kegiatan tersebut? Di sini saya mendapatkan kesimpulan bahwa jika botol zat cair terkena panas, maka zat cair di dalam botol akan menguap, sehingga air akan masuk ke dalam celah kapiler atau sedotan yang ada. Ya, benar sekali Dinda. Permukaan suatu zat cair akan naik melalui sedotan ketika dipanaskan, dan juga permukaan suatu zat cair akan turun ketika didinginkan. Hubungan inilah yang dimanfaatkan termometer untuk mengukur suhu suatu zat. Wah, ternyata prinsip kerja termometer cukup sederhana ya. Air di dalam botol akan menuai setelah mendapatkan energi panas. Itulah salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, pembuatan gamelan menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam menjadi alat musik gamelan Bali. Wah, menarik sekali itu. Apakah Bapak bisa menceritakan lebih banyak? Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Beberapa alat musik seperti gong, bonang terbuat dari logam. Dalam pembuatan gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu yang dimainkan dalam nada-nada sederhana. Di sini Bapak akan mengirimkan sebuah video cara pembuatan gamelan untuk kalian. Saja, lama-kelamaan ditambah dengan gonggong yang lebih kecil agar suara yang dihasilkan menjadi kian harmonis. Membuat gamelan tentunya tidak mudah, jadi tidak banyak yang bisa membuatnya. Salah satu pengrajin gamelan yang masih bertahan ada di Kabupaten Nganjuk. Sudah sampai 3 generasi loh pembuatnya. Pesanan yang datang tak hanya dari luar tuh, top deh pokoknya. Instrumen gamelan. Nah, setelah kalian menonton video, apa yang kalian ketahui tentang tanda nada? Silakan kalian pahami dan membaca teks mengenai tanda nada yang ada pada buku siswa halaman 18 ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Setelah membaca teks apa yang kalian pahami mengenai tanda nada diatonis dan pentatonis, ada yang kalian ketahui? Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang memiliki 2 jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Adapun contoh alat musik tangga nada diatonis yaitu piano dan organ. Sistem tangga nada diatonis dalam satu rangkaian memiliki 7 tangga nada pokok. Setelah saya membaca teks yang terdapat pada buku siswa halaman 18, ketahui bahwa tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Nah, berdasarkan nadanya,
Ada tanda nada pentatonis yang menggunakan tanda nada jenis pelok dan tanda nada jenis slendro. Contoh alat musiknya ada gamelan Jawa, ada gamelan Sunda. Tanda nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tanda nada ini adalah Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Coba Dinda nyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Gundul-gundul pacul cul gelelengan, nyunggi-nyunggi wakul gembelengan, wakul glimpang segane dadi saratan, wakul glimpang segane dadi saratan. Bagus sekali Dinda. Nah sekarang tanda nada slendro biasanya menggunakan susunan bunyi seperti nada-nada do, re, mi, fa, sol, la. Lagu yang menggunakan tanda nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satunya adalah lagu Cuplak-Cuplak Suang dari Jawa Tengah. Nah coba Hana praktekkan menyanyikan lagu Cuplak-Cuplak Suang. Cuplak-cuplak suweng, suwengnya tenggelenter, mampu ketundung gundel, pak empong lerak lere sopong hayu delek ake sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong. Bagus sekali Hana. Nah sekarang Bapak minta kalian untuk mencari informasi tentang lagu-lagu yang sering kalian nyanyikan beserta tanda nadanya ya. Isi dari lagu Cuplak-Cuplak Suweng bahwasanya ketika kita ingin mencapai kebahagiaan sejati atau harta sejati, kita harus menghilangkan rasa cinta kita terhadap harta benda di duniawi ini dengan cara mengosongkan diri, rendah hati, dan saling menghormati sesama umat manusia. Setelah saya mencari informasi mengenai lagu Gundul-Gundul Pacul, di sini saya telah mendapatkan informasi mengenai lagu Gundul-Gundul Pacul tersebut. Nah, lagu Gundul-Gundul Pacul ini berasal dari Jawa Tengah. Tangga nada yang digunakan dalam lagu Gundul-Gundul Pacul ini yaitu tangga nada pelong. Selanjutnya, arti syair lagu dari lagu Gundul-Gundul Pacul yaitu yang pertama, Gundul-Gundul Pacul Gembelengan. Nah, makna dari syair ini yaitu bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi pembawa pacul untuk mencangkul. Artinya mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Nah, selanjutnya syair lagu Nyunggi-nyunggi wakul gembelengan. Syair ini memiliki makna sebagai menjunjung amanah rakyat. Namun saat membawa bakul sikapnya sombong hati atau ada pada syair gembelengan. Selanjutnya yang terakhir wakul glimpang segane dadi saratan. Makna dari syair lagu ini yaitu melambangkan amanah dari rakyat terjatuh akibat sikap sombong saat membawa amanah tersebut. Selain itu, melambangkan pula hasil yang diperoleh menjadi berantakan dan sia-sia. Jadi, maksudnya hasil tersebut tidak bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Betul sekali Hana dan Dinda, tak terasa kita sudah di akhir pembelajaran hari ini. Hal menarik apa saja yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Kesan saya terhadap pembelajaran hari ini adalah sangat menyenangkan karena kita tidak hanya belajar materi tetapi kita melakukan praktek secara langsung. Kesan yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini yaitu saya mendapatkan
mendapatkan pemahaman baru mengenai prinsip kerja dari termometer. Selanjutnya penjelasan mengenai teks eksplanasi atau teks penjelasan, sehingga saya dapat mencari kata-kata kunci yang terdapat di dalam koran mengenai teks eksplanasi. Selanjutnya pemahaman mengenai tangga nada, yaitu tangga nada pentatonis dan tangga nada diatonis. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar cara membuat termometer sederhana dan kita telah mengenal tanda nada, kita telah mengetahui proses pembuatan gamelan Bali dan lain-lain. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Amin. Terima kasih ya atas partisipasi. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak.